Bapak Wahri Imanuddin, Area Manajer Retail Pertamina Patra Niaga Jawa Barat. Yang terhormat juga Bapak Dirkrimsus. Hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers pengungkapan dugaan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dari pemerintah jenis solar di wilayah Provinsi Jawa Barat. Nah, ini spirit ini pertama-tama kami sampaikan bahwa ini merupakan hasil lidik pengembangan dari tim Satgas Gabungan BPH Migas dan juga Satgas BBM yang terdiri dari Lipids dan beberapa stakeholder. Nah, kemudian lidik ini dilakukan sehubungan dengan adanya fenomena kelangkaan minyak, di mana banyak antri, kemudian beberapa kekurangan suplai. Nah, ini menyebabkan akhirnya diatensi oleh Bapak Presiden, juga pimpinan Polri, dan hasil koordinasi dari Satgas. Akhirnya dilakukan lidik. Dari hasil lidik ini kemudian diperoleh informasi terkait adanya penyalahgunaan BBM jenis solar ini. Nah, dari lidik ini akhirnya didapatkan 2 kasus yang terjadi pada Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 9.30 dan pada Selasa tanggal 12 April 2022 pukul 14. TKP-nya ada di Tasikmalaya dan juga di Indramayu. Dari kejadian ini akhirnya didapatkan tersangka. Dari Tasikmalaya itu ada 5 tersangka, kemudian saksinya ada 5 orang. Kemudian dari Indramayu ini ada 2 tersangka dan saksinya ada 4 orang. Modus operandi yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan pembelian menggunakan tangki yang sudah dimodifikasi ke SPBU yang ada, dan tangki tersebut kemudian disuplai ke suatu tempat penampungan dan dijual kembali ke industri oleh suatu kelompok, jadi kelompok tersangka. Untuk kronologis pengungkapannya kami serahkan kepada Pak Dirkrimsus untuk memberikan penjelasan. Kami serahkan. Baik, terima kasih Bapak Kabid Humas Polda Jawa Barat tentang pengungkapan kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah jenis biosolar di wilayah Provinsi Jawa Barat. Tentunya di sini hadir teman-teman dan senior dari BPH Migas. Terima kasih Pak Iwan Hedianto, kemudian Pak Fahrudin juga dari Pak Imanuddin dari Sales Area Manajer Pertamina. Rekan-rekan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah kita yang sekarang tentunya menekankan tentang pemenuhan kebutuhan bahan bakar khususnya solar. Kemudian berawal dari itu muncul beberapa dugaan kelangkaan. Sebagai contoh di beberapa wilayah di Kuningan, kemudian Indramayu, Tasik dan sebagainya. Oleh sebab itu, atas perintah dari Bapak Kapolri tentunya kepada Bapak Kapolda Jabar, kami diperintahkan untuk melakukan penindakan dugaan-dugaan penyalahgunaan dengan berbagai modus. Hal ini tentunya untuk membuktikan kepada masyarakat akuntabilitas publik kita, dalam hal ini Polda, Pertamina, dari PPH Migas, bahwa kita sudah melakukan langkah-langkah yang proaktif. Didapatkanlah fakta betul bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April tim kami Polda Jabar bekerja sama dengan teman-teman BPH Migas dari Pertamina menemukan 2 mobil tangki bermuatan kurang lebih 8.000 liter dan 8.000 liter, total kurang lebih 16.000 liter. Kalau kita konversi ke kilogram, itu kurang lebih 13,9 ton. Dikemudikan dan diawaki oleh 5 orang, 2 supir, 3 kenek, ada di belakang ini. Itu TKP yang kami duga berasal dari suatu pangkalan yang berada di Tasikmalaya. Tentunya dengan kondisi tangki yang berwarna biru, semestinya itu dari SPBU atau dari INU.
ya kan begitu ya Pak Sam Manager Pertamina. Tapi dia dari pangkalan yang bentuknya bilik, sangat dimungkinkan adalah penyalahgunaan dan ditemukan fakta, ternyata betul ya. Kemudian kami amankan dan kita bekerjasama dengan teman-teman Pertamina untuk menyimpan barang buktinya di depot untuk aspek security-nya. Kemudian tidak berhenti di sana, kami mengembangkan dan ditemukan TKP yang kedua, yaitu di Indramayu pada hari Selasa tanggal 12 April. Kami menemukan suatu lokasi di mana di tempat tersebut ada 2 orang yang sedang bekerja. Kemudian kami lakukan penindakan. Bahkan di lokasi kami temukan beberapa mobil yang sudah dimodifikasi. Kalau istilah lapangannya helikopter katanya gitu ya, Pak salah area manajer. Jadi satu tangki, satu bentuk pol diesel seperti itu dimodifikasi dan bisa diisi kurang lebih 2000 liter per sekali putar. Bayangkan rekan-rekan. Dan dia berpindah-pindah ke beberapa SPBU. Tanpa sadar, SPBU mengisi, ternyata itu di dalamnya sudah dimodifikasi. Ini modus yang berkembang sekarang ini. Sehingga secara keseluruhan kami menyita kurang lebih 22 ton. Saya ulangi, 22 ton. Dan kalau dikonversi ke liter, itu 25.000 liter. Kami sudah koordinasi dengan Pertamina kurang lebih 25.000 liter yang berhasil kita amankan. Selanjutnya kita amankan di depot untuk aspek security-nya. Kemudian selain itu rekan-rekan sekalian, berdasarkan penghitungan yang kami hitung secara kalkulasi, berdasarkan harga subsidi per April 2002 yang semestinya 5.150 per liter, itu dijual oleh para tersangka ini senilai 9.000 per liter. Sehingga ada disparitas nilai keuntungan yang diperoleh para tersangka ini 3.850 rupiah. Nah inilah yang menjadi pull factornya, faktor penariknya mereka untuk melakukan tindakan ini. Kalau kita kalkulasikan dengan 12 kali transaksi, kerugian yang diderita yaitu oleh negara dan tentunya Pertamina senilai 465 juta rupiah, kurang lebih 500 juta rupiah dalam waktu 4 bulan. Demikian mungkin dari saya. Setelah ini kami kembalikan ke Pak Kabid Humas. Nanti mungkin dari DPH Migas dan dari Pertamina ada tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputus. Mungkin kami persilakan kepada DPH Migas untuk menyampaikan pesan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Badan Pengatur Jalur Migas selaku badan yang dibentuk pemerintah untuk melakukan pengaturan dan pendistribusian BBM ke seluruh Indonesia. Pertama-tama menyampaikan mengapresiasi atas temuan kepolisian daerah Jawa Barat terkait dengan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM bersubsidi di 2 tempat, yaitu di Tasikmalaya dan di Cirebon, di mana jumlah temuannya secara di Tasikmalaya kurang lebih sebanyak 13,9 ton ya tadi, atau 16.000 liter. Kemudian di mana solar subsidi tersebut dibawa menggunakan 2 unit kendaraan tangki dengan masing-masing berisikan kurang lebih 8.000 liter. Kemudian juga di Indramayu ditemukan di sebuah rumah yang belum siap huni untuk menampung dan menimbun solar bersubsidi. Kami dari BPH Migas memang selama ini sudah ada perjanjian kerjasama dengan Polri khususnya, dan telah menandatangani perjanjian kerjasama tentang bantuan pengamanan, pencegahan, dan penegakan hukum di bidang bahan bakar minyak dan gas bumi. Perjanjian kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Polri nomor 1.PC-05-MEM-2019 dan nomor B-3-1-2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang bantuan pengamanan dan penegakan hukum di bidang energi dan sumber daya mineral. Tentunya dengan adanya temuan seperti ini, kami berharap bahwa akan menimbulkan efek jerah kepada masyarakat atau oknum siapa saja yang akan melakukan penyimpangan penggunaan BBM bersubsidi, karena ini sangat meresahkan masyarakat.
bagaimanapun juga dengan adanya penyimpangan seperti ini, maka masyarakat yang berhak malah jadi tidak mendapatkan. Ya memang salah satu penyebabnya adalah disparitas harga yang cukup tinggi ya, dimana kalau solar subsidi harganya 5.150, sementara untuk keperluan industri rata-rata itu di atas 15.000 Pak, sehingga ini menunjukkan barangkali keinginan untuk berbuat yang menyalahi aturan. Sekali lagi kami mengapresiasi Polda Jabar yang telah melakukan ini, dan selanjutnya kami akan lebih mengintensifkan lagi kerjasama dan juga pengawasan di lapangan agar penyimpangan-penyimpangan ini semakin berkurang, dan mudah-mudahan ke depan akan menjadi lebih baik, di mana BBM bersubsidi ini betul-betul bisa tepat sasaran. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin kami silakan kepada Pak Rijal untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Direktur kami Humas Polda Jabar, yang saya hormati dan tugas Pak Iwannya Pak Yanjati, dan rekan-rekan media yang saya banggakan di wilayah Jawa Barat. Baik, kami sampaikan hari ini kami dari Pertamina, saya Pak Rizal Mandiri, Area Manajer untuk wilayah Jawa Barat, yaitu Ambon. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja Polri dalam hari ini, Polda Jabar, dan lebih khusus lagi di Reskrimsus. Ini merupakan aksi nyata dari apa yang sudah diamanahkan dari Pak Presiden, kemudian Pak Kapolri, yang kemudian diterjemahkan ke masing-masing wilayah. Bagaimana untuk bisa mengamankan BBM subsidi ini tepat sesuai sasarannya. Poin yang ingin kami sampaikan adalah BPH Migas telah mengatur bagaimana mengelola dan melayani konsumen subsidi. Pertamina menjalankan di lapangannya, namun kami memang hanya sebagai operator dan tidak bisa bekerja sendiri. Itulah kami perlunya peran dari aparatur kepolisian untuk membantu kami di lapangan, sehingga ketika terjadi tindakan-tindakan yang harus ada hukumnya, kami harus bekerja sama dengan kepolisian. Dan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi Pak Direktur atas upayanya, atas aksi nyatanya. Dan ini kami sampaikan, ini adalah temuan yang cukup besar di awal tahun ini. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak kerjasamanya. Dan kami sampaikan pada rekan-rekan semua media yang bisa disampaikan kepada seluruh konsumen juga, bahwa Pertamina saat ini sedang menggalakkan digitalisasi di SPBU. Kami telah bersinergi, saya telah lapor pada Pak Kapolda dalam pertemuan kami beberapa waktu lalu. Kami akan melakukan pencatatan nomor polisi setiap konsumen yang melakukan pembelian solar subsidi di SPBU, untuk mendata siapa konsumennya, siapa pembelinya, apakah kendaraannya terdaftar, apakah kendaraannya valid atau tidak. Data ini per mingguan akan kami report ke Polda Jabar. Nantinya akan kami lakukan evaluasi bersama, dan jika memang ditemukan adanya indikasi-indikasi yang tidak sesuai, maka pihak kepolisian yang akan melakukan lebih lanjut pemeriksaannya. Itu yang kami harapkan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir atas adanya supply, kemudian antisipasi ketika masa Ramadan dan Fitri ini menjelang Idul Fitri. Masyarakat tidak perlu lagi khawatir atas ketersediaan supply, kelancarannya, dan kehandalannya. Kami selalu siap untuk bisa melayani masyarakat dengan aman dan nyaman untuk menjalankan masa mudik Ramadan Fitri tahun ini. Demikian itu yang kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Polda Jabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.